Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah dan alhamdulillah masih ada kesempatan untuk bacain pertanyaan dari jamaah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya udah mau nikah, tapi calon pasangan saya nih suka pinjem duit dan kasih janji-janji. Ini kalau saya lanjutin hubungan ini ke pernikahan, bakal jadi hubungan toksik nggak sih Ustadz? Ustadz Maulana, mohon jawabannya. Gini. Masya Allah, tabarakallah. Setiap manusia berhak untuk bahagia. Ya. Dengan caranya masing-masing. Pasti orang yang mau menuju jenjang pernikahan adalah orang-orang yang mau diikat dengan janji yang namanya janji pernikahan. Maka kalau terjadi sesuatu yang buruk sebelum, berarti itu adalah warning buat kita untuk apakah kita memperbaiki diri atau membantu orang untuk diperbaiki. Tuh, membantu untuk dia diperbaiki. Namun betul kata Ustaz Sam, kalau tidak bisa memperbaiki ya sudah. Tapi bukan berarti kita menyakiti orang, tapi berusahalah untuk lebih memperbaiki orang, berusahalah untuk gimana ya, kita kalau memang dibawa ke psikiater, bawalah ke psikiater atau bawalah ke pesantren, ada bimbingan rumah, apalagi bimbingan rumah tangga lah dan sebagainya, supaya dia tahu posisinya. Makanya ada nasihat pernikahan, ada pengajian, ada khutbah nikah, ada nasihat-nasihat ini, ada pesan-pesan, itu luar biasa. Insyaallah. Aduh, semoga bisa menemukan yang tepat lah nantinya. Tapi jangan ke psikiater langsung. Kalau psikiater tuh udah pakai obat soalnya. Psikolog dulu. Ya itulah, psikolog. Makanya saya bilang psikolog. Kita harus psikolog dulu, baru psikiater, baru pesantren. Semoga harus sampai ke psikiater ya. Oke. Terima kasih jamaah, semoga terjawab ya. Makasih Ustadz Maulana untuk jawabannya, ya Allah. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bolehkah kita memaafkan kesalahan orang yang toksik saat lebaran tiba? Maaf. Musim lebaran banyak orang miskin. Ya Allah, sedangkan kesalahan yang dilakukannya terjadi sekarang. Jadi dia mau maafinnya kalau lebaran, tapi kesalahannya dilakukannya sekarang. Jadi sambil nunggu lebaran, kita nggak memaafkan dulu, alias dendam. Apalagi kalau yang melakukannya adalah orang yang toksik. Tanyain orang itu, yakin masih hidup di lebaran? Betul. Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini semua naudzubillah. Kita hati yang baik, hati yang bersih adalah selalu bisa memaafkan orang lain. Mereka yang mendapatkan keberkahan adalah yang mukhlis, yang hatinya itu ikhlas. Yang Ustaz Maulana sampaikan, Masya Allah, manusia harus mempunyai hati dan nurani dan pikiran yang baik, yang bersih untuk menjadi seorang yang bisa memaafkan dan saling memaafkan. Kan la yahilu lil muslimina an yahzura akhahu fawqa salasati ayyam. Subhanallah. Bukan dikatakan mereka tidak halal, ya kan? Mereka sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sebagai seorang muslim, dia tidak tegur sapa saudaranya. Allah. Ya kan? Maka berbuat baiklah, tegur sapalah. Kalimat-kalimat yang baik. Udah 3 hari deh, udah waktunya tenang, setan yang ganggu. Bismillah, ketemu lagi ya Allah. Semoga Allah berikan kebaikan kepadanya dan Allah lah yang memberikan hukuman kepadanya. Karena kalau kita yang ngasih hukuman, kita hukumannya cuma kecil, cuma nyuekin, diamin, selesai. Ya kan? Tapi kalau Allah yang kasih hukuman itu lebih besar. Hukuman Allah lebih nyata. Hukuman Allah lebih dahsyat daripada hukuman manusia. Ingat, hukuman Allah lebih dahsyat dan sangat dahsyat daripada hukuman manusia. Karena kalau Allah menyentuh daripada hati, pikiran dan fisiknya. Kalau manusia hanya menyentuh daripada cuman nggak ditegur dong, udahlah selesai. Ya Allah, nazubillah min zalik. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang ikhlas, hati yang lapang, maafkan. Masya Allah, terima kasih Habib Usman. Apalagi benar kata Ustadz Maulana, emang yakin sampai lebaran masih hidup, ya Allah, nazubillah min zalik. Baik jamaah yang ada di rumah, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan muhasabah dan juga doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
salah satu penyesalan terbesar orang-orang pada hari kiamat adalah karena salah pilih lingkungan. Oh iya. Karena lingkungan yang toksik. Lingkungan yang toksik di sini toksik bagi agamanya, bukan toksik bagi pribadinya saja, tapi toksik bagi agamanya. Mungkin bagi pribadinya lingkungannya aman-aman saja, subhanallah, menebar senyuman, mereka baik-baik, tapi sudah toksik dalam hal agamanya. Dia tidak bebas dalam beribadah, dia tidak bebas dalam melaksanakan sholat. Setiap dia ingin kebaikan, dia merasa tidak enak. Subhanallah. Kenapa? Karena lingkungan yang toksik tadi. Yang kedua, Nabi SAW menginginkan kita agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari toksiknya sebuah lingkungan. Namun ada yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Kita memohon kepada Allah hati yang baik agar kita tidak menjadi toksik bagi orang lain. Kita mungkin hari ini ketika mendengar tema ini dijelaskan, para guru kita menjelaskan, kita merasa, ini si anu banget nih, lingkungan aku banget nih. Kenapa kita tidak bercermin? Jangan sampai kita lah yang toksik kepada orang lain. Jangan sampai kita ini menjadi seorang suami yang toksik bagi istri kita. Jangan sampai kita ini menjadi seorang orang tua yang toksik bagi anak-anak kita. Jangan kita merasa bahwa saya ini menjadi anak yang terzolimi, atau saya menjadi orang tua yang terzolimi. Siapa tahu kita lah orang tua yang zalim, yang toksik terhadap anak-anak kita. Saya menjadi seorang suami yang tidak ditaati, istri saya toksik. Oh, jangan sampai kita lah menjadi suami yang zalim terhadap istri-istri kita. Maka kita lah yang bercermin, jangan sampai kita lah yang menjadi toksik justru kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka as-salihun. Ya Allah, kami memohon kepadamu segala kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi-Mu Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta kebaikan yang pernah diminta oleh seluruh hamba-hambamu yang saleh. Wa na'udzubika min syarri ma sa'adaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka as-salihun. Ya Allah, lindungi kami dari sesuatu yang pernah Nabi-Mu minta kepadamu untuk dilindungi darinya, serta orang-orang hamba-hambamu yang saleh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.